Pemirsa, kabar duka cita datang dari artis Ari Wibowo dan Ira Wibowo sebab ayah mereka, Wibowo Wirjo Diprojo, meninggal dunia pada Sabtu 14 Oktober 2023. Kabar duka itu beredar melalui pesan di media sosial, beredar di kalangan media. Telah berpulang ke rahmatullah, suami atau ayahanda atau eyang kami tercinta, R. Wibowo Wirjo Diprojo, berpulang pukul 18.30 di usia 94 tahun. Pada saat itu belum dijelaskan apa penyebab berpulangnya ayah dua kakak beradik, Ira Wibowo dan Ari Wibowo, meninggal dunia. Setelah melakukan sejumlah proses keagamaan, ayah Ira Wibowo dan Ari Wibowo dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara persemayaman jenazah almarhum Raden Wibowo Wirjo Diprojo segera dimulai. Penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada pemerintah. Perwakilan keluarga mengambil tempat. Atas nama keluarga, menyerahkan jenazah almarhum Letnan 1 TP Purnawirawan Raden Wibowo Wirjo Diprojo kepada pemerintah untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata dengan upacara militer. Penerimaan jenazah oleh Inspektur Upacara. Penerimaan jenazah. Saya, Letnan Kolonel Armet Sony Adi, Jabatan Kepala Pemakaman Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, menerima jenazah almarhum Letnan 1 TP Purnawirawan Raden Wibowo Wirjo Diprojo. Selanjutnya jenazah almarhum akan saya berangkatkan ke tempat pemakamannya di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata untuk dimakamkan secara militer. Penyerahan naskah kepada Inspektur Upacara. Pada kesempatan itu, Ira Wibowo yang ditemui usai prosesi pemakaman almarhum ayahnya menjelaskan bagaimana kondisi sang ayah sebelum meninggal dunia. Kebetulan papa kan tinggal di rumah aku, terus pokoknya papa tuh nggak sakit gitu ya, nggak ada sakit keras atau merasakan sakit pun enggak. Jadi memang karena usia aja kan udah 94 tahun. Itu ya semakin hari semakin melemah gitu. Makannya bagus tapi mungkin sarinya udah kurang bisa diserap gitu ya.
Ira mengaku belum lama bertemu dengan almarhum ayahnya. Pada saat itu, Ira mengaku ayahnya dalam keadaan bugar serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ayahnya sakit. Ira bahkan tersentuh mendengar kalimat cinta dari almarhum. Ira sempat memeluk hingga tersadar jika kondisi ayah yang lemah dan kurang bersemangat. Nah pas kemarin itu pagi pas aku mau pamit, itu papa masih mesra banget, dia bilang pakai bahasa Jerman gitu. I love you so much, ich liebe dich so sehr, dia bilang. Terus sun minta dipeluk. Nah, terus pas aku pamit, papa tuh paling senang makan spaghetti carbonara. Aku tanya, papa nanti mau dibawain apa? Mau dibawain spaghetti carbonara enggak? Nah biasanya tuh dia pasti gitu, semangat. Ini dia nunduk geleng-geleng, terus mau duren, penunduk geleng-geleng. Jadi aku udah ngerasa ini beda dari biasanya gitu. Makanya terus aku langsung hubungin Ari, terus aku juga hubungin ibu. Kayaknya mendingan kalau bisa datang deh segera gitu ke Bangka karena papa kayak semangat gitu. Enggak juga waktu itu enggak harus berarti papa mau pergi, tapi paling enggak kan kalau ada istrinya, ada anaknya gitu, dia mungkin bisa lebih semangat gitu. Iya, jadi pas aku siang datang bareng sama anak-anak, kebetulan kita emang lagi bertiga mau lunch, makan siang, terus kita datang ke rumah Bangka, rumah Ira, dan papa tuh masih yang gitu, masih angkat jempol, masih senyum. Tapi begitu udah selesai senyum, terus nggak lama langsung kayak lemes lagi, lemes tidur. Terus aku elus-elus tangannya, papa nggak ada reaksi, tapi masih nafas ya, masih nafas. Jadi nafas, ini lagi mau istirahat gitu, lagi istirahat. Yang penting udah ketemu. Terus kita emang masih ada urusan, jadi saya pergi. Sore malamnya di telepon, saya langsung datang lagi. Tapi Ira juga ya baru datang dari latihan hari ya. Terus pas Ira datang masih nggak tahu ya. Udah nggak jelas gitu, kayaknya udah masih anget gitu, semua badannya masih anget, tapi udah nggak bereaksi gitu, dan ininya juga udah kayak nggak gerak gitu. Itu udah berusaha panggil dokter gitu ya. Sementara menurut Ari Wibowo, ayahanda meninggal dengan sangat tenang tanpa merasakan sakit. Ari bahkan mengaku terngiang kalimat almarhum ayahnya sebelum tutup usia dan akan dijadikan penyemangat dalam melanjutkan cita-cita sang ayah di dunia ini. Perginya dengan sangat tenang, Ya. di dalam tidurnya tidak ada rasa sakit, dikelilingi oleh orang-orang yang dia cintai, ada ibu di rumah, ada Angga. Kita juga langsung datang, untungnya siang juga udah sempat ketemu sama Ira, juga paginya udah sun-sunan, ya kan, peluk-pelukan. Jadi kayaknya memang udah memberi tanda gitu bahwa this is goodbye gitu. Sangat mudah, dan dia juga di akhir-akhirnya tuh selalu bilang gitu, sering banget bilang, saya ini hidupnya bahagia. Selalu bilang kayak gitu. Ya betul. Hidupnya tuh penuh syukur dan memang merasa bahagia. Dan sumber kebahagiaan dia tuh ada dua hal ya. Satu adalah anak-anaknya yang dia ngelihat udah cukup sukses ya kan, dalam karir, dalam kehidupan ya kan. Kemudian juga salah satu kebanggaan papa itu adalah jasa dia di militer sebagai tentara pelajar, dan selalu dia bangga menggunakan semua atribut-atribut ketentaraannya, kesatuannya. Kalau lihat kayak di Instagram kan ada tuh dia ulang tahun, itu dia mintanya emang pakai seragam tentara pelajarnya gitu. Terus pokoknya memang itu dia merupakan kebanggaan dalam hidup dia lah gitu. Ya, jadi dia akhirnya bisa dimakamkan di sini. Kita yakin bahwa papa bahagia luar biasa.
Aksi viral sindir pemerintah dengan memancing di jalan rusak mendapat tanggapan dari pemerintah Bengkulu Utara. Pihak pemerintah mengaku jika jalan rusak yang viral itu sejatinya merupakan salah satu target jalan yang akan diperbaiki. Sebab anggaran perbaikan jalan sudah turun, sehingga jalan akan mulus lagi di akhir tahun ini. Benarkah demikian? Terima kasih kepada seluruh pihak. Jalan kami di hari ini telah mulai dibangun. Gara-gara hujan ya, udah gara-gara hujan segala macam itu emang banjir ya dia. Udah hancur sih kayak itu, benar-benar udah kayak kolam ya, bukan jalanan lagi ya. Idenya pinter sih sebenarnya, gue suka dan senang aja lah mereka berhasil dan sekarang jalannya udah dibenerin. Sebelumnya, ini merupakan cara mengungkapkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Di Bengkulu, sejumlah warga sengaja memancing di jalan rusak yang penuh dengan genangan air. Dalam video itu, sejumlah warga melepaskan 1 karung ikan lele ke dalam genangan air. Dan genangan yang begitu luas sehingga terlihat seperti kolam ikan setinggi betis orang dewasa. Sementara beberapa orang lainnya membawa pancingan. Ya cuman kalau misalkan kita cuman ngomong-ngomong yang dengan cara normal gitu, kayak kurang dan lama banget itu diperbaikinya. Kayaknya kalau ada jalan rusak lagi bisa dicontoh itu pakai cara kayak gitu. Aksi warga memancing di jalan merupakan bentuk proses sindiran kepada pemerintah yang tak kunjung memperbaiki jalanan yang rusak. Aksi dilakukan karena menurut warga desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara, sudah menelan banyak korban. Dan jalan yang mendadak jadi kolam pancing ikan itu merupakan jalan penghubung antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong. Menurut aku itu sangat-sangat kreatif dan anti mainstream ya gitu. Karena kalau misalkan ngomong belum tentu itu kadang itu suara rakyat itu nggak terlalu nyampe gitu. Jadi akhirnya muncullah ide-ide kreatif itu dan aku sangat-sangat setuju karena dengan cara itu biasanya akan lebih direspon sama